Halo semuanya, selamat datang di channel Leronime. Setelah season pertamanya selesai tayang sekitar 3 tahun yang lalu, Isekai Mao akhirnya berlanjut ke season 2 dan tayang di musim ini, atau lebih tepatnya Spring 2021. Season kedua Isekai Mao ini melanjutkan ceritanya dari pertengahan volume 4 light novelnya dan berfokus cerita pada arc permasalahan gereja dan kardinal. Berbeda dari season sebelumnya yang memiliki total 12 episode, season kedua ini hanya memiliki total 10 episode saja. Maka dari itu, jumlah yang paling mungkin untuk adaptasi season kedua ini hanya sampai pada volume ke-6 saja. Dan memang di akhir volume 6 inilah arc gereja dan kardinal ini telah selesai. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan dan memberi spoiler penuh season kedua Isekai Mao. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian mendapatkan informasi menarik lainnya seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Setelah masalah dengan Raja Iblis Crepusculum selesai di akhir season satunya, Diablo dan para haremnya memiliki waktu luang. Diablo kemudian ingin mencoba sebuah sihir. Sihir tersebut adalah Azet, yang dapat digunakan untuk terbang. Saat itu, Diablo menemukan seorang gadis yang terdesak di tengah hutan. Gadis tersebut adalah Lumakina Weselia. Ia merupakan seorang priest atau pendeta agung dari gereja. Diablo kemudian menyelamatkannya dari kesatria suci bernama Gewalt yang berniat untuk membunuhnya. Karena timing Diablo yang menyelamatkan Lumakina sangat bagus, Lumakina pun mengira bahwa Diablo adalah Kami-sama, yang kalau dalam bahasa Indonesia berarti Tuhan atau Dewa. Jadi bayangkan coba, Raja Iblis seperti Diablo malah dianggap Tuhan atau Dewa. Lanjut, Lumakina menceritakan apa yang terjadi padanya, mengapa ia dikejar, serta tujuannya pada Diablo, dan yang lainnya. Mendengar bahwa Lumakina ingin pergi ke Zircon Tower untuk menemui kesatria suci bernama Baduta, Diablo pun memutuskan untuk mendampingi Lumakina. Selain itu, Diablo juga mendengar mengenai Zircon Tower ini, di mana di dekat Zircon Tower inilah dungeon pribadi Diablo yang juga ia gunakan sebagai kastil Raja Iblis saat masih di dalam game Cross Reverie berada. Diablo pun tiba di kota Zircon Tower. Saat baru tiba di sana, Diablo disapa oleh seorang Grasswalker bernama Horun. Horun menyinggung tentang dungeon Diablo dan mengajaknya ke sana. Namun saat itu, ia menemukan bahwa wabah tanda kematian sedang menyebar di sana. Wabah ini dapat membuat pengidapnya terbunuh jika semakin parah. Setelah itu, muncul satu Demon Beast sebesar gunung yang tiba-tiba menyerang Zircon Tower. Untuk menghentikannya, Diablo menggunakan sihir kompleks berlapis, yaitu Gravity Abyss. Namun, tak diduga, sihir overpower milik Diablo ini belum sepenuhnya menghentikan Demon Beast tersebut. Saat itulah, dua serangan lain membantu Diablo. Kedua pengguna serangan barusan datang ke tengah kota, tempat Diablo berada. Mereka adalah Baduta, yang ingin ditemui Lumakina, dan Vanis Lamnitus, ratu dan pemimpin Zircon Tower. Baduta membawa Diablo dan yang lainnya ke mansionnya. Pada malam hari, Baduta datang ke kamar Lumakina dan Rem. Saat Lumakina menyinggung wabah tanda kematian, Baduta bertingkah aneh. Rem kemudian menyadari bahwa Baduta lah dalang dibalik tersebarnya wabah tersebut. Baduta pun mengakuinya dan segera menangkap Lumakina dan Rem saat itu juga. Mereka berdua dibawa dan ditahan di suatu ruang bawah tanah. Di sana, Baduta menjelaskan mengenai wabah tersebut, yang ternyata ia ciptakan dari hasil mengumpulkan perbuatan jahat penganut gereja. Wabah tersebut disebarkan dengan cara mencemari danau yang merupakan sumber air di Zircon Tower. Baduta kemudian mencoba untuk menyesatkan Lumakina dan Rem. Sementara itu, Diablo dan Serah yang sedang tidur didatangi oleh Horun. Horun lalu memberitahu Diablo bahwa Rem dan Lumakina telah diculik dan dibawa ke suatu tempat. Diablo pun bergegas mencarinya. Singkat cerita, Diablo bersama dengan Serah dan Horun tiba di tempat Rem dan Lumakina ditahan. Karena Baduta menghalangi Diablo yang ingin menyelamatkan mereka, maka terjadilah pertarungan antara Diablo dan Baduta. Karena Baduta memanfaatkan area pertarungan yaitu ruang bawah tanah yang sempit, Diablo dapat dipojokkan oleh Baduta, dan jantung Diablo tertusuk tombak Baduta. Namun untungnya, karena item yang dimiliki Diablo, HP-nya tak langsung menyentuh angka 0, melainkan ia memiliki sisa 1 HP. Saat itulah Diablo comeback dan beradu serangan dengan Baduta sekali lagi, dan Diablo pun berhasil membunuh Baduta. Diablo pun menyelamatkan Rem dan Lumakina, lalu menggunakan sihir Azet untuk mengeluarkan diri mereka dari ruang bawah tanah yang akan roboh. Setelah akhirnya mereka lolos dari kekacauan tersebut, masalah baru muncul. Lumakina tiba-tiba merasa kesakitan, dan setelah dicek, Lumakina ternyata terkena wabah tanda kematian.
Dan sayangnya, Lumakina tak dapat menggunakan penyembuhan pada dirinya sendiri. Dulunya saat di game Cross Referee, Diablo menyelesaikan sebuah quest dan berhasil mendapatkan item penangkal wabah tanda kematian. Diablo mengingat bahwa item tersebut saat ini berada di ruang hartanya. Diablo pun memutuskan untuk memasuki dungeonnya untuk mengambil item tersebut dan menyelamatkan Lumakina. Untungnya, Horon yang mengetahui lokasi dungeon Diablo saat ini ada bersama mereka. Horon pun menuntun Diablo dan yang lainnya menuju dungeonnya. Di saat yang sama saat Diablo menyelamatkan Rem dan Lumakina, Lamnitus yang merupakan pemimpin Zircon Tower yang sedang mandi didatangi oleh seorang jenderal Raja Iblis bernama Varaknes. Level Varaknes ini adalah level 160 dan itu jauh di atas Lamnitus. Varaknes meminta Lamnitus bergabung ke dalam haremnya, namun tentunya Lamnitus menolak. Varaknes kemudian menyatakan bahwa ia akan menyerang Zircon Tower dengan pasukan iblis yang sangat banyak. Setelah itu, karena suatu hal, Varaknes pun pergi. Diablo yang menuju ke dungeonnya tiba-tiba didatangi oleh Lamnitus karena sempat mencurigai bahwa Diablo lah Raja Iblis yang dimaksud oleh Varaknes. Namun, Diablo saat ini tak ingin bertarung karena masih dalam pemulihan setelah pertarungannya dengan Baduta barusan. Ditambah, ia harus segera menyelamatkan Lumakina ke dungeonnya. Diablo kemudian berhasil kabur. Diablo dan yang lainnya akhirnya tiba di dungeonnya. Karena itu adalah dungeon Diablo, tentunya ia telah mengetahui banyak tentangnya. Diablo dengan lancar sampai pada lantai 9. Di sana mereka bertemu dengan Gewalt yang ternyata telah mengikutinya untuk membunuh Lumakina. Karena serangan tiba-tiba dari Gewalt ini, Diablo bersama Horon terpisah dengan Lumakina, Rem, dan Shera. Diablo dan Horon terus maju ke lantai selanjutnya, begitupun dengan tim Lumakina dan Rem serta Shera. Setelah tim Lumakina tiba di lantai 12, mereka dihadang oleh naga hitam level 140. Di sana juga ada Gewalt yang mencoba menantang naga tersebut, namun Gewalt berhasil dengan mudah dikalahkan oleh naga tersebut. Gewalt yang sekarat pun diselamatkan oleh Lumakina. Saat Gewalt telah disembuhkan oleh Lumakina, Gewalt pun tiba-tiba menghilang. Lumakina dan yang lainnya juga tentunya tak dapat menghadapi naga tersebut. Saat mereka terdesak, Diablo pun tiba dan menghadapi naga hitam tersebut 1 lawan 1. Dan akhirnya Diablo berhasil memojokkannya. Naga hitam tersebut sempat mengingat Diablo yang merupakan tuannya saat di game Cross Referee dulu. Dulunya, Diablo lah yang menempatkan naga hitam tersebut untuk menjaga lantai 12 dungeonnya. Saat naga hitam tersebut mundur, seorang Magimatic Maid muncul dan membunuh naga tersebut dengan mudah. Maid tersebut bernama Rose dan merupakan pelayan pribadi Diablo yang menjaga dungeonnya. Saat melihat Diablo, Rose langsung menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah tuannya, Raja Iblis Diablo. Dituntun oleh Rose, Diablo dan yang lainnya akhirnya menuju ke ruang harta dan mengambil item yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Lumakina. Setelah menyentuh item tersebut, Lumakina pun langsung sembuh dari wabah tanda kematian. Setelah itu, Diablo memberi Rem, Shera, Horon, Lumakina, dan Rose item baru yang lebih OP dari ruang hartanya. Tentunya, Diablo juga mengganti perlengkapannya dengan yang lebih OP juga. Setelah selesai memperbarui perlengkapan mereka, Rose memberitahu sebuah informasi pada Diablo bahwa saat ini di Zircon Tower sedang terjadi perang besar antara pasukan yang dipimpin oleh Lamnitus dan pasukan iblis Varaknes. Diablo dan yang lainnya pun segera menuju ke medan pertempuran. By the way, di sini Rose juga udah mulai ikut dengan party Diablo. Sementara itu di Zircon Tower, Varaknes dengan 3 haremnya berhasil memojokkan Lamnitus. Saat itulah Diablo datang dan langsung melancarkan serangan besar pada pasukan iblis Varaknes. Rem, Shera, Lumakina, Horon, dan Rose membantu pasukan Zircon Tower. Sementara Diablo langsung menyerang pemimpin pasukan iblis yaitu Varaknes. Singkat cerita, Diablo akhirnya berhasil membalik keadaan dan berhasil membunuh Varaknes beserta dengan 3 haremnya. Perang pun berakhir. Diablo dan yang lainnya yang berperan besar dalam perang tersebut dianggap sebagai pahlawan Zircon Tower. Saat perayaan diadakan di kota, Diablo didatangi oleh Lamnitus di kamarnya. Lamnitus berbicara dengan Diablo dan memintanya untuk tinggal di Zircon Tower, namun Diablo menolak. Lamnitus juga sempat merayu Diablo, dan saat Diablo hampir saja dikalahkan oleh rayuan Lamnitus, Lumakina mengetuk kamar Diablo dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke ibu kota Sevenwall untuk menyelesaikan permasalahan gereja di sana. Diablo pun memutuskan untuk terus membantu Lumakina. Setelah itu, Lamnitus juga berpisah dengan Diablo. Beberapa hari kemudian, Diablo dan yang lainnya menuju ke ibu kota Sevenwall, kerajaan Liveria. Dalam perjalanannya, Diablo singgah di kota Valtra menemui Krum dan yang lainnya. Singkat cerita, Diablo pun tiba di Sevenwall dan di sana mereka disambut oleh Alicia. Alicia memberi penginapan untuk Diablo dan yang lainnya. Setelah beberapa hari mengumpulkan bukti kejahatan gereja yang dibantu oleh Alicia,
Lumakina bersama Diablo dan yang lainnya, terkecuali Horun yang takut dan menolak untuk ikut, segera menuju gereja pusat. Bisos yang merupakan pemimpin lembaga kardinal yang memegang kendali penuh terhadap gereja, sekaligus yang memerintahkan pembunuhan Lumakina, tetap tak mengakui kesalahannya, dan malah mengatakan bahwa Lumakina lah yang bersalah. Setelah Lumakina diminta pergi ke ruang pengakuan, Lumakina menerimanya, sementara Diablo menunggu di ruang lainnya. Di sisi lain, Horun menggunakan Holy Grail yang ia terima di ruang harta Diablo. Dari Holy Grail tersebut, keluarlah seorang wanita yang merupakan Dewi level up. Dengan bantuan item berupa kalung yang ia dapatkan dari Rose, Horun berhasil mengikat kontrak dengan Diablo dan berhasil level up menjadi level 80. Horun pun pergi ke gereja untuk menyusul Diablo dan yang lainnya. Sesampainya di sana, Horun malah salah buka pintu, dan pintu yang ia buka di dalamnya terdapat dua orang kesatria suci. Mereka berdua adalah Grun dan Gadolas. Gadolas yang melihat Horun sebagai penyusup kemudian mengajarnya. Namun, Horun berhasil lolos dan bahkan berhasil mencuri kunci yang dipegang oleh Gadolas. Horun lalu menuju ke ruang di mana Diablo berada, dan menggunakan kunci yang baru saja ia dapatkan untuk membuka pintunya. Namun, sebelum Horun dapat melakukannya, ia diserang oleh kesatria suci Grun. Diablo kemudian menghancurkan pintu ruangannya dari dalam dan berhadapan dengan Grun. Singkat cerita, Grun berhasil dikalahkan oleh Diablo. Saat Diablo ingin mengampuninya, Grun malah bunuh diri dengan memanggil monster yang kemudian memakan dirinya sendiri. Diablo dan yang lainnya segera mencari Lumakina. Karena ia tak tahu di mana lokasi Lumakina, Diablo memainkan peran Raja Iblis di hadapan banyak penganut gereja. Diablo mengalahkan setiap kesatria suci yang menantangnya dengan mudah di hadapan para penganut tersebut. Diablo mengatakan pada mereka semua bahwa kesatria suci seperti ini tak dapat menghentikannya, dan hanya pendeta agung seperti Lumakina lah yang dapat melakukannya. Intinya, Diablo terus memancing agar Lumakina dibawa keluar. Seorang dari lembaga kardinal datang dan kemudian mengatakan bahwa Bisos dan para petinggi kardinal lainnya telah melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Lumakina pun muncul. Diablo tetap memainkan peran Raja Iblisnya. Ia mengatakan bahwa ia akan membunuh para penganut tersebut. Namun tak disangka, Lumakina malah mengatakan kepada para penganut bahwa Diablo yang ada di hadapan mereka saat ini adalah Kami-sama, atau Tuhan, yang sedang menguji mereka. Dan Lumakina juga menyetujui jika mereka akan dibunuh dan menganggap itu sebagai penebusan dosa mereka karena telah mengikuti lembaga kardinal yang salah. Diablo yang sebenarnya ingin menghindari rute pembantaian menjadi bingung. Ia kemudian terpaksa mengikuti dramanya Lumakina dan mengatakan bahwa ia memang adalah Kami-sama, atau Tuhan. Ia juga mengatakan bahwa karena mereka telah menyadari kesalahan mereka, maka itu sudah dapat menjadi pengampunan untuk mereka. Setelah itu, Diablo pun terbang dan pergi dari lokasi tersebut. Di sisi lain, Bisos yang tadinya ingin kabur telah tiba di kapal mereka. Namun, kesatria suci Gewalt muncul dan membunuh mereka semua. Pada saat itu, Rem muncul dan bertanya-tanya pada Gewalt mengapa ia melakukan hal tersebut, padahal Bisos dan petinggi kardinal lainnya lah yang memerintahkan Gewalt. Gewalt kemudian menjawab bahwa ia melakukan ini semua untuk balas budi pada Lumakina yang telah menyelamatkannya dari kematian setelah melawan naga hitam di dungeon Diablo sebelumnya. Selain itu, Gewalt juga memberi sebuah hadiah pada Rem untuk diberikan pada Lumakina. Hadiah tersebut adalah kunci ruangan tempat di mana kesatria suci Toria ditahan. Jadi Toria yang muncul di episode pertama itu sebenarnya belum mati dan ditahan oleh Gewalt. Setelah itu Gewalt pun pergi. Sementara itu, setelah Diablo pergi dengan cara terbang dari gereja, ia mendarat di penginapannya. Beberapa saat kemudian, Rem, Sierra, Horun, dan Rose juga tiba di penginapan mereka. Mereka semua pun beristirahat. Keesokan harinya, Lumakina datang ke penginapan mereka. Lumakina lalu berterima kasih pada Diablo dan yang lainnya, karena dengan bantuan mereka, permasalahan di gereja dapat diatasi. Lumakina juga memberi mereka beberapa benda sebagai ucapan terima kasih. Dan kemungkinan disinilah cerita Isekai Mao Season 2 akan berakhir. Tapi untuk gambaran cerita selanjutnya akan kutambahkan sedikit lagi. Diablo dan yang lainnya yang sedang berkumpul dengan Lumakina mendengar beberapa laporan dari Lumakina. Di antara laporan tersebut adalah beredarnya informasi bahwa Raja Elf Greenwood telah mati, di mana Raja Elf Greenwood inilah ayah dari Sera. Sera yang mendengarnya pun bersedih dan bahkan sakit selama beberapa hari. Pada saat itu, Diablo pun memutuskan untuk pergi ke kampung halaman Sera, yaitu kerajaan Greenwood. Nah, itulah semua spoiler cerita full Isekai Mao Season 2 pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan seputar Isekai Mao Season 2 ini atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.